Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam video pembahasan soal SKB, seleksi kompetensi bidang khususnya bagi tenaga pendidik. Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Pada kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan saintifik dalam model pembelajaran berbasis proyek, aktivitas pembelajaran siswa pada tahap mengamati adalah titik-titik. A. Siswa membuat desain proyek. B. Siswa mengumpulkan informasi sesuai yang direncanakan. C. Siswa mengidentifikasi informasi dari pernyataan. D. Siswa menyampaikan progres proyek. Langsung saja kita lihat ke pembahasannya. Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek yang menghasilkan suatu proyek. Aktivitas siswa dalam pembelajaran ini adalah mendesain proyeknya sendiri, menyelesaikan proyek secara berkelompok, dan mempresentasikan produk yang dibuat. Jika pendekatan saintifik diintegrasikan dalam model pembelajaran berbasis proyek, maka pada tahap mengamati, siswa melakukan aktivitas pengamatan masalah yang disampaikan guru. Selain itu, siswa mengidentifikasi informasi yang diberikan dari pernyataan atau masalah yang diberikan. Sehingga untuk nomor 1 jawabannya yang C. Nomor 2. Tingkat kemampuan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas disebut titik-titik. A. Kompetensi dasar. B. Kompetensi inti. C. Indikator pencapaian kompetensi. D. Standar kompetensi lulusan. Langsung kita lihat ke pembahasannya. Pasal 2 Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada Didasmen menyebutkan bahwa kompetensi inti pada kurikulum 2013 adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Sehingga untuk nomor 2 jawabannya yang B. Nomor 3. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, berikut ini termasuk prinsip pembelajaran yang disarankan kecuali titik-titik. A. Pembelajaran bertumpu pada budaya global. B. Siswa belajar lebih dari satu sumber belajar. C. Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif. D. Penggunaan ICT dalam proses pembelajaran. Langsung kita lihat ke pembahasannya. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Prinsip pembelajaran yang tersebut dalam peraturan tersebut meliputi memperhatikan perbedaan individual peserta didik, partisipasi aktif peserta didik, berpusat pada peserta didik, pengembangan budaya membaca dan menulis, pemberian umpan balik dan tindak lanjut, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, dan penerapan TIK terintegrasi. Sehingga untuk nomor 3 jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 4. Pernyataan berikut yang berkenaan dengan rasional pengembangan kurikulum 2013 kecuali titik-titik. A. Adanya perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. B. Memadatkan kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih kaya dan luas. C. Tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. D. Capaian di TIMSS dan PISA tidak menggembirakan. Kita lihat ke pembahasannya.
Alasan nasional pengembangan kurikulum 2013 adalah adanya tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal antara lain tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan dan perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. Sedangkan tantangan eksternalnya meliputi arus globalisasi dan berbagai isu terkait pendidikan, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi dan transformasi bidang pendidikan, dan keikutsertaan Indonesia di dalam studi internasional yaitu TIMSS Trend International Mathematics and Science Study dan Program for International Student Assessment atau PISA yang masih menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia belum menggembirakan. Sehingga untuk nomor 4 jawabannya yang B. Berikutnya nomor 5. Berikut ini merupakan fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK kecuali titik-titik. A. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. B. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. C. Pedoman dalam mengembangkan media pembelajaran. D. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Kita lihat ke pembahasannya. Fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar, dan pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Sehingga untuk nomor 5 jawabannya yaitu yang C. Sekian pembahasan video dari saya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.